Lalu sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau menunjuk yang lain. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Memang dua orang itu fasih, dua orang itu ahsanu tartila. Mereka, Mu'adz bin Jabal kemudian menggantikan Ubay bin Ka'ab. Mu'adz bin Jabal melaksanakan qunut di witir yang terakhir, dan sejak itu sampai hari ini, khususnya di dalam kalangan madhab Syafi'i, mereka menjalankan qunut di sholat witir Ramadan pertengahan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tiada tara, sehingga pada penghujung 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbanyak ibadah kita, termasuk pagi-pagi subuh kita terus semangat untuk datang ke masjid. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan beberapa hal sedikit saja. Kali ini tidak panjang-panjang. Ada beberapa saat di mana di sekitar sholat kita ada waktu-waktu atau saat-saat, posisi-posisi yang ketika kita gunakan untuk berdoa itu sangat mustajabah. Yang paling umum dan paling banyak dipraktekkan oleh kita adalah pada saat sujud, karena sujud itu bentuk submission atau ketundukan yang luar biasa kepada Zat Maha Pencipta. Tentu biasanya meluangkan sedikit waktu untuk menambah doa di akhir setiap sholat, sehingga kadang-kadang lebih panjang daripada sujud yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang jangan sampai dilupakan adalah ketika duduk di antara dua sujud, itu adalah posisi di mana doa kita sangat mustajabah. Jangan sampai kita sholat dan duduk di antara dua sujud ini tergesa-gesa, pengen sujud lagi. Tenang, berdoa, doanya sudah jelas, semua sudah pasti hafal. Itu doa itu sangat kita butuhkan, karena di dalam kehidupan kita semua yang kita panjatkan ketika kita duduk di antara dua sujud itu sungguh sangat kita perlukan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tergesa-gesa mana bisa kemudian doa kita diijabah begitu saja. Kita perlu sabar. Dan ada satu lagi, yaitu setelah sholat, meskipun tergesa-gesa, mungkin wiridnya, istighfarnya sebentar, kemudian yang lain-lain sebentar, doa dipastikan, berdoalah setelah sholat. Karena kalau kita sudah melaksanakan kewajiban,
saatnya kita meminta kepada Allah pertolongan yang kita butuhkan. Kemudian ada satu sunnah yang tidak banyak dilakukan Rasulullah, tapi di dalam konteks keilmuan fikih, apapun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah meski sekali saja di dalam hidup beliau, itu adalah sunnah. Rasulullah pernah melaksanakan kunut di dalam sholat. Maka kunut, meskipun sebagian ulama menganggapnya hanya dilakukan ketika terjadi bencana misalnya, yaitu namanya kunut nazilah. Tapi karena Rasulullah pernah sepanjang bulan Ramadan beliau sholat kunut terus untuk kunut nazilah ya. Namun karena sudah pernah dilakukan Rasulullah, maka Imam Syafi'i menganjurkan sholat kunut dalam beberapa doa kunut dalam beberapa sholat. Yang pertama sholat subuh, Imam Syafi'i mensunnahkan kunut di dalam sholat subuh. Imam yang lain tidak mensunahkannya. Ada satu lagi saat di mana oleh banyak riwayat disampaikan hal ini menjadi sunnah, yaitu doa kunut pada pertengahan kedua, setengah bulan kedua di bulan Ramadan, pada witir yang terakhir. Itulah mengapa tadi malam Pak Yai Haris beliau kunut. Barangkali ada yang kaget-kaget, kenapa kok ada kunut? Itu karena banyak riwayat. Imam Ahmad Baihaqi, Imam Bahaqi itu juga meriwayatkan. Kemudian dikuatkan oleh Imam Nawawi. Beliau menyatakan bahwa setiap witir dimulai pada tanggal 16 Ramadan sampai akhir, di witir yang terakhir sebaiknya dibaca doa kunut. Kemudian kita akan sedikit cerita tentang tarawih. Kali ini materi saya campur-campur ya, karena ini ada kaitan-kaitannya. Sholat tarawih itu bukan sesuatu yang wajib, tentu kita tahu semua. Tapi itu adalah sunnah muakkadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjalankan sholat tarawih sepanjang bulan. Tapi tidak melaksanakan sepanjang bulan bukan berarti kita kemudian harus mengikuti seperti itu. Beliau tidak menjalankan sepanjang bulan, tapi hanya di beberapa hari. Tujuannya supaya tidak dianggap sebagai sholat yang wajib. Beliau mengatakan pada tanggal 29 para sahabat mereka menunggu di masjid dan Rasulullah tidak datang. Kemudian para sahabat sholat sendiri-sendiri, bukan jamaah ya. Bersama Rasulullah mereka jamaah, tapi ketika Rasulullah nggak ada, mereka sholat sendiri-sendiri. Dan mereka melaksanakannya bukan setelah sholat Isya, tapi di sepertiga malam yang terakhir. Itu perlu diketahui supaya ini tidak salah paham. Rasulullah setelah sholat subuh beliau bersabda, bukannya aku tidak tahu tadi malam kalian berkumpul di sini, karena rumah Rasulullah kan hanya beberapa langkah dari tempat mimbar beliau ya. Kalau yang pernah ke Madinah tentu tahu sebelah mana dulu rumah Rasulullah.
hanya beberapa langkah. Rasulullah tahu bahwa para sahabat ada di masjid, tapi Rasulullah tidak datang menemani mereka untuk sholat tarawih pada saat itu. Karena apa? Beliau mengatakan, karena aku tidak ingin nanti di belakang hari orang menganggap sholat ini adalah sholat wajib, karena akan menyusahkan kalian, menyusahkan kaum mukminin. Bagaimana tidak? Kalau diwajibkan sholat tarawih dan itu harus sepertiga malam terakhir, ya mungkin justru banyak yang tidak melaksanakannya. Padahal kalau wajib ditinggalkan, kita mendapatkan dosa. Nah, dari situ Sayyidina Umar bin Al-Khattab sepeninggal Rasulullah, beliau waktu itu sudah menjadi khalifah, mengumpulkan kaum mukminin, daripada sholat sendiri-sendiri, ayo kita sholat berjamaah. Dan supaya lebih mudah dan lebih banyak yang melaksanakan, ayo dilaksanakan setelah sholat Isya. Ketika itu siapa orang yang lebih faqih, yang lebih pinter, yang beliau alim dari Umar? Tidak ada. Semua sahabat Rasulullah tidak ada yang lebih pintar daripada Umar bin Khattab ketika itu. Itulah kenapa beliau jadi khalifah. Namun sholat tarawih ketika itu tidak diimami oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi siapa yang mengimami? Ubay bin Ka'ab. Mengapa? Di sini ada rahasia. Seseorang yang menjadi imam itu adalah afsahu minkum lisanan wa ahsanu minkum tartila. Harus seseorang yang lisannya atau lidahnya lebih fasih ketika menyebutkan huruf per huruf, makharijul hurufnya benar, wa ahsanu tartilan, dan ketika membaca Al-Quran lebih jelas, lebih baik, tidak glibet-glibet, tajwidnya benar, kapan panjang kapan pendek, dan tidak didobel-dobel. Seringkali orang baca Al-Quran tidak jelas karena dua huruf diucapkan dalam satu kali gebrakan, dan itu tidak boleh. Makanya yang seperti itu tidak dijadikan imam. Sayang sekali Ubay bin Ka'ab hanya 20 hari beliau bisa mengimami. Setelah itu beliau tidak keluar ke masjid, tapi datang sholat di rumah. Beliau tinggal di rumah. Lalu sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau menunjuk yang lain. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Memang dua orang itu fasih, dua orang itu ahsanu tartila. Mereka, Mu'adz bin Jabal kemudian menggantikan Ubay bin Ka'ab. Mu'adz bin Jabal melaksanakan qunut di witir yang terakhir, dan sejak itu sampai hari ini, khususnya di dalam kalangan madhab Syafi'i, mereka menjalankan qunut di sholat witir Ramadan pertengahan yang kedua. Namun itu bukan sesuatu yang wajib. Sekali lagi, sholatnya saja nggak wajib, apalagi qunutnya. Ini harus dipahami. Jangan sampai nanti kok yang itu qunut, yang ini enggak. Bahkan saya ketika mengimami sebelum ini, hari Rabu kemarin, saya pun tidak qunut. Padahal saya kalau di Masjid At-Taqwa di Ternate, saya pasti qunut kalau setelah tanggal 15. 16 ke 30 selalu qunut. Ya karena itu bukan sesuatu yang wajib. Di antara orang-orang yang lebih banyak yang qunut, ya saya qunut. Kalau tidak banyak yang kalau banyak yang tidak qunut, saya tidak qunut. Hal itu hal biasa, jangan sampai nanti menjadi satu persoalan.
Dan kaum muslimin, seandainya semua tahu apa yang dibaca di dalam kunut, artinya seperti apa, sungguh ini pasti pada pengen semua. Tapi waktu saya janji tidak akan lama-lama, dan ini sudah 14 menit. Nanti insya Allah di lain kesempatan saya akan menyampaikannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.